Oke. Wila sama Om Rian udah siap? Siap. Teman-teman udah siap untuk mengabadikan? Aku mau jongkok. Ke bawah ya, ke bawah ya. Ke bawah. Oh, oke. Oke. Aku takut ditimpuk kalau berdiri di situ, oke? 3, 2, 1. Ini dia official poster film Nawila. Kita berikan tepuk tangan. Oke, Adis kan duduk di bawah, kita mau foto lagi. Foto lagi. Fotonya Om Jo. Fotonya Om Jo dibilang AI. Belakang mas tuh. Foto. Sini, Bud. Ayo. Sini. Anak-anakku duduk. Ya. Kakak, Bapak, Ibu. Oke. Aira, boleh di sini. Nah, empat, bagus. Oke, 4-4. Lovely. Oke, mari kita foto dulu bersama dengan giant poster kita. Sayang lihat ke depan semuanya yuk. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Sekali lagi 1. Masih di tengah. 1, 2, 3. Yeay. Sekarang kita lihat ke kiri yuk, ke kiri lagi. Ke kiri. 1, 2, 3. Wait, Nawila lagi pakai jaket. Oke, sip. Oh, gayanya. Lagi. Senyum lagi dong. 1, 2, 3. Best smile dong anak-anakku. Smile. 1, 2, 3. Oke, sekarang best 1, smile juga. 2, 3. Lope. Lope. Lope semuanya. Ya, Cruz ya. Terus ya, terus ya. 1, 2, 3. Ya, terus. Yeay. Oke. Ini dia. Yang pasti selamat datang di dunia Nawila itu adalah sebuah sambutan, itu adalah sebuah ungkapan kasih sayang kita untuk mengajak teman-teman bisa memeluk dunianya Nawila. Dan ini selalu jadi sebuah rasa yang kita tanamkan di dalam filmnya, karena kita ingin sekali bersetia dengan rasanya waktu kita membaca bukunya. Dan buku cerita Nawila sendiri karya Ibu Reda Gaudiamo ini punya banyak sekali pesan sederhana yang menurutku harus disambut dengan luar biasa bahagia sama kita semua. Dan ini adalah perjalanan kita yang juga sama-sama ngingetin selamat datang di dunia Nawila, selamat datang di serunya jadi anak-anak, selamat datang di serunya dunia yang kadang-kadang tidak terdengar jadi anak-anak. Tapi ini jadi sesuatu yang penting, jadi sesuatu yang ingin kita alih wahanakan menjadi cerita film layar lebar yang harapan besarnya bisa dipeluk sama teman-teman di Lebaran tahun ini. Aku tanya dulu kayak gimana rasanya kalian, happy nggak? Happy! Rasanya krus nggak? Nyakrus! Jadi ini waktu kita kemarin cari siapa pemerannya, kita screen testnya mereka bisa ngomong nyekrus nggak, ternyata bisa, serius. Sebenarnya buat aku pribadi gitu ya, dan teman-teman, ada Novia juga produserku, ada Rian juga sebagai sutradara dan penulis skenario, dan Bu Reda, kita dari awal tuh pengen banget bahwa ini tuh berangkat dari kacamatanya anak-anak, from a 6 years old kid point of view. Jadi di sisi itu kita butuh kejujuran dari bagaimana cara mereka memandang dunianya. Dan 4 talenta muda ini yang aku pernah sebenarnya di umur mereka halo, dan aku sungguh merindukan menjadi mereka, luar biasa berbakat, dan banyak sekali mereka memberikan banyak pencerahan, banyak insight, banyak celetukan yang tahu-tahu keluar. Dan aku rasa kejujuran mereka itu yang akhirnya menggiring mereka menjadi talenta-talenta muda berbakat di Indonesia gitu. Dan bukan hanya dalam acting, bukan hanya dalam tarian, tapi juga yang menarik adalah bagaimana mereka juga bisa berlaku profesional ketika kita melakukan proses syuting yang hampir lebih dari sebulan dengan persiapan yang juga hampir setengah tahun. Tapi mereka begitu disiplin, dan aku rasa itu menjadi penting bahwa kita sebagai kreator punya tanggung jawab untuk membuka apa yang bisa mengoptimalkan talenta-talenta muda ini berkarya gitu. Karena buat aku pribadi sama teman-teman di Visinema, terutama di Visinema Studios, merasakan bahwa cintanya mereka itu
adalah booster energi kita buat terus berkarya. Kenapa akhirnya ada cerita Nawila? Ya karena kita percaya betul bahwa anak-anak Indonesia, kita semua yang juga pernah jadi anak-anak itu perlu dikasih sesuatu yang bisa memeluk penonton Indonesia nantinya. Dan aku bangga banget menemukan banyak talenta baru, dan aku harap kita sebagai kreator bertanggung jawab penuh atas perjalanan karir mereka ke depannya. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi menjawab tadi pertanyaannya dari Kak Melisa terkait soal set Nawila. Ya, tentunya di dalam dunia Nawila ini kita menghadirkan Indonesia tahun 60-an itu menjadi sebuah taman yang penuh keajaiban. Tuh, jadi kita bukan melihat sebuah sejarah, tapi bagaimana kita melihat bahwa set di dalam dunia Nawila ini mewakili imajinasi dan dunia yang penuh magis gitu, dari kacamata anak-anak umur 6 tahun, dan tentunya juga dengan memori kita yang juga pastinya pernah jadi anak-anak ya. Itu jadi benda-benda seperti radio, tadi botol soda jeruk yang nyekrus, itu jadi sesuatu yang sangat magis sekali gitu buat anak-anak dan buat kita juga yang melihat di dunia Nawila. Kita kayak itu Kak, ogah lepasan, nggak bisa lepas. Ogah pisah, kayak banyak geng opis ya. Ini Reoni. Ogah pisah. Iya bener, ya kan abis. Bagus. Lu lagi tiap tahun gitu. Kayaknya cuco mereka tuh. Opis nyekrus ya? Iya, opis nyekrus itu kata kuncinya. Reoni, kreatornya Jumbo, yang memang waktu itu sudah menciptakan begitu banyak keajaiban lewat film Jumbo. Keajaiban-keajaiban ini artinya akan muncul lagi di film Nawila ya, Nov? Ya tentunya. Lu kasih tahu nggak ya apa aja? Jadi di dalam film Nawila sendiri nanti kita akan melihat bagaimana adanya perpaduan antara live action dengan adanya animasi dan tentunya dengan sentuhan musikal yang manis dan hangat. Tadi terlihat sedikit lah ya di trailernya. Iya nggak? Nawila nyanyi nggak sih? Aku yang nyanyi. Yaw. Kalau Harida yang nyanyi gimana? Langsung dites di tempat. Bisa ya nanti Valida kita nyanyi sama-sama ya. Iya. Itu salah satunya ya yang tadi kita saksikan tuh teaser keajaibannya. Jujur, menjadi sutradara debut di live action ini aku merasa ini kalau boleh dibilang evolusi dari semua yang aku kerjain di Jumbo. Karena cara membuatnya beda, tapi hal terbesar yang aku pelajarin di Nawila dan di Jumbo bahwa aku dalam bercerita harus menangkap ketulusan dan menangkap imajinasi dan ketulusan dari anak-anak ini gitu. Mungkin yang beda adalah lebih pasrah, karena kalau animasi itu aku bikin per frame di komputer kan, bisa aku atur semua. Oh pokoknya di sini dia akan begini gitu. Tapi kalau di live action gitu aku harus berkolaborasi dengan mereka yang tidak ada di komputer, mereka ada di ruangan asli, di lapangan asli, di tempat main kelereng asli. Yang lucu ya, mereka ini kan kalian alpha ya. Jadi pertama kali lagi pre-produksi, aku udah ceritain cerita Nawila gitu. Terus Syauki sebagai Edo aku bilang, nanti kamu akan main kelereng. Ada hening. Kelereng apa om? Wah, jauh sekali kita ya gitu. Marble, baru tahu dia marble. Namanya marble. Marble. Gitu. Nah jadi mungkin bedanya itu ya, bahwa kalau di live action gitu aku harus bersinergi harmoni dengan apapun yang terjadi di lokasi gitu. Jadi tetap intinya menjadi anak-anak. Anak ketika mendapati sebuah proses berduka itu dimaknai dengan sukacita. Nah ini yang pengen kita gambarin gitu loh, how we are very grateful, kayak bersyukur tanpa libur itu tuh bener-bener diselami dan dirasakan dengan jujur oleh kacamata mereka. Dan dari awal aku, Rian, Novi tuh menangkap apa yang terjadi dengan Dul, apa yang terjadi dengan Nawila berbeda sekali sama perasaan yang ditangkap oleh kita sebagai orang tua, terutama mak ya, apalagi keluarganya Dul gitu. Dan itu yang coba kita resonansikan di dalam filmnya, yang sebenar-benarnya sendiri liriknya juga adalah bagian dari ceritanya itu. Parah. Ibu. Aduh, repot nih. Sebetul-betulnya ya, ketika menulis Nawila, saya tidak pernah berpikir dia akan bahkan jadi buku pun tidak.
karena saya hanya menulis apa yang saya ingin sampaikan, terus saya siarkan lewat blog saya. Ketika dia kemudian menjadi buku, saya sudah lompat-lompat sebenarnya, senang sekali karena ada yang merasa bahwa itu perlu dibukukan. Ketika ada yang menjadikan itu hadiah untuk sebuah hadiah untuk anak-anak yang mau menabung, wah tambah senang lagi. Jadi waktu ketemu dengan Anggia dan Novi untuk dan juga Rian waktu itu maksudnya itu untuk dijadikan film, saya tidak pakai berpikir sebenarnya, saya langsung bilang iya. Saya merasa bahwa ini kadang-kadang ada saatnya kita bertemu dengan seseorang dan kita merasa bahwa orang itu sayang sama kita, bahwa kita bisa dekat banget sama mereka. Dan ketiga orang ini di pertemuan pertama pun sudah rasanya kayak sangat-sangat dekat, sangat-sangat sayang. Dan bagaimana mereka dan itu yang membuat saya percaya bahwa Nawila berada di tangan yang tepat, disayang dengan sangat-sangat luar biasa oleh Anggia, oleh Rian, oleh Novia, dan oleh Visinema. Jadi ini luar biasa rasanya melihat huruf yang saya susun menjadi hidup, punya warna, punya suara, punya gerak. Buat saya itu udah it's beyond expectation. Thank you. Thank you Ibu. Kita boleh tepuk tangan dong buat Ibu Reda, tanda cinta kita. Saya mau kasih bocoran ya, sebenarnya Visinema kan bukan yang pertama kali loh ingin meminang buku Nawila. Aku dengar gosip di luar seperti itu. Jadi ternyata itu alasannya ya Bu Reda memilih Visinema Studios ya. Karena begitu ketemu mereka bertiga, saya percaya pada rasa ya, saya sangat percaya pada rasa. Jadi saya tahu bahwa kita memang ada orang-orang yang memang seperti datang buat kita gitu, yang nggak usah pakai nanya pun gitu, kita tahu bahwa we are in the safe hands gitu, in the loving embrace, hugs gitu. Jadi nah itu yang saya nggak bisa jelaskan dengan mereka bertiga, terutama ini kakak-kakak satunya pakai baju polka dot gitu ya. Jadi ini pertemuan kedua sebenarnya, ketika bertemu bicara Nawila, pertemuan kedua dengan Anggia. Tapi pertemuan pertama pun kami sudah udah deh, bahaya gitu. bahaya nih. Terus ketemu dengan Rian, oh ya udah sudah. Bongkos. Dia just need to ask, boleh nggak? Kalimatnya belum selesai, saya harus iya boleh. Anak kecilnya enggak nih. Itu tadi terulang di ruang luar. Bu Reda ngeluarin topi. Rian, boleh nggak? Boleh Bu, pakai. Boleh. Om Rian, Finishing anak kecilnya enggak nih ditanyain. Ampun bosku. Habis ini ya bosku. Ya ampun, baru pernah nih Tante Mel nih MC begini. There's always the first time ya. Baik, Bu Reda, aku nanya ke Tante Reda lagi sekali ya. Apa pesan buat orang tua dan anak-anak yang akan ke bioskop di Lebaran tahun 2026 ini? Yang mau nonton Nawila pastinya. Yang mau nonton Nawila, saya ingin teman-teman, Bapak Ibu terutama, untuk mendengar suara anak-anak kita kembali menciptakan kebahagiaan yang pernah kita rasakan ketika kecil dan menjadikannya itu milik anak-anak kita, dan menjaganya juga buat kita sendiri, tetap menyalakan semangat anak-anak dalam diri kita. Apa Nawila ini? Universe. Apa ini Nawila Universe, Mamanta? Artinya apa? Tunggu, mic-nya dinyalakan dulu. Kalau nggak salah aku tahu universe itu kayak kampus. Itu university. Itu universe. Ada city-nya belakangnya. University. Kebanyakan main sama lu jadi lucu. Jadi bisa stand Sitcom komedian ya dia. Oh my god. Itu kan sekolah Bener juga sih. Tapi ini Nawila ngingetin sama proses kita syuting ya. Kita tuh namanya punya rabu teka-teki. Biasanya memang kita berlatih untuk saling tebak-tebakan. Aku juga tahu. Jadi si namanya ikan apa yang bisa diem? Yang suka banget
Diem. Suka diem. Ikan apa yang bisa diem? Yang suka banget diem. Apa Om? Tante? Ikan paus. Bener, ikan paus. Tahu. Seru kan? Kuncinya main tebak-tebakan selama 26 hari sama anak-anak. Jangan pernah tahu jawabannya. Itu kuncinya. Mereka kesal kalau Om tahu. Tahu sudah nggak mau take. Harus apa-apa? Mana ada nggak mau tik? Oh iya benar. Selalu mau hebat. Jadi sebenarnya Nawila Universe adalah dunianya Nawila. Makanya kita sambut dengan selamat datang di dunia Nawila karena Nawila tidak akan berhenti sampai di sini. Perjalanannya masih panjang. Kalau teman-teman tahu bukunya juga ada beberapa dan yang terbaru juga sedang akan ditulis oleh Ibu Reda. Jadi saksikan terus pengalaman menjadi anak-anak bersama dunianya Nawila karena yang kalian tonton nanti di bioskop itu adalah opening daripada dunia Nawila untuk teman-teman bisa memeluk lagi Nawila dan memeluk diri teman-teman jadi anak-anak karena Visinema Studio selalu percaya bahwa apa yang kita hadirkan kita selaraskan untuk kita semua, untuk anak-anak kita dan untuk anak-anak di dalam diri kita. Jadi tungguin keseruan dan kejutan dari Nawila. Anak kiwi. Seru, kita tepuk tangan dulu dong untuk Tangan, tangan. dunia Nawila. Nawila Universe. Tapi Gimana? Sekarang kita mau ke Nawila dulu nih. iya dong. Ya udah deh, aku turutin ya, Tante Bubu ya, boleh ya? Oh, Tante Bubu di sini, boleh ya? Oh, itu udah gak sabar. Oke, Tante Bubu juga udah deg-degan terus-terusan. Nawila, nih giliran Nawila nih, Luisa. Luisa, inget nggak waktu proses casting deg-degan gak sih? Aku deg-degan banget soalnya aku bertanya kayak ini, Om Rian, ini filmnya animasi lagi nggak? Kata Om Rian, katanya ayamnya animasi tapi ternyata ayamnya nggak animasi. Ayamnya beneran. Nah, Tolong teman-teman jangan dikutip sebagai Om Rian pembohong. Jangan ya. Bukan itu ya. Maksudnya bukan itu. nah sayangkan kamu sudah jadi Nawila selama 26 hari. Tolong ceritakan ke Om Tante di sini. Nawila tuh anaknya kayak apa sih? Nawila itu anaknya pemberani, ceria, sama ingin tahu banyak. Ingin tahu banyak. Jadi Nawila itu mirip kayak aku. Oh. Jadi seperti dia itu pemberani, ingin tahu banyak hal, suka bertualang dengan teman-temannya, dan salah satunya gak bisa diem kayak aku. Oke deh, Luisa. Jadi Luisa Nawila, Nawila Luisa. Oh my god, harus begitu. Luisa Nawila, Nawila Luisa. Gitu ya? Iya. Oke. Nah, Luisa, kalau Nawila tuh kan Tiba-tiba gini sih. biar Oh, sepakat. oke. Pas syuting kan aku juga kagum-kagum. Ih, kok nih anak pinter banget ya. Kamu hafal semua dialog kamu, semuanya on point. Itu gimana caranya? Ngafalinnya? Jadi caranya aku harus tarik nafas dulu, meditasi dulu. Mediatasi karena ada teman-teman media. Ini habis kayak gitu baru aku makan dulu. Jadi setiap Itu syuting prioritas, betul. jadi setiap aku pengen syuting aku bilang Ma bawain sesajen makanan. Aku aja kalau reading bawa sesajen tuh banyak banget. Sesajennya apa sih? Kita pengen tahu. Ada anggur, dimsum, anggur, bakso, cancel. Gak boleh nyebut brand belum Sama sponsor. pokoknya yang aku paling suka di syuting tau nggak? Roti, sosis, dimsum. Oke. Ya dimsum betul Roti, sekali. sosis, dimsum. Jadi kalau aku makan, aku langsung kayak Naruto. Shing shing. Oh, habis makan langsung hafal dialog. Gitu ya? Jangan lupa Wih, ada tidur siangan juga. Ada tidur siang. Aku percaya kayak Nawila tuh satu-satunya produksi di Indonesia yang habis break makan siang tidur siang setengah jam. Iya. Pemain dan kru tidur siang Iya. setengah jam. Itu Ada wajib beneran. harus Ada. tidur siang. Ya iya. Soalnya Soalnya nanti Soalnya kenapa? Kalau nggak tidur siang? soalnya nggak tidur siang nanti aku ngantuk kalau malam. Oh, iya kalau kurang tidur ngantuk bener itu Iya, Nawila. soalnya syutingnya
Oke. Nah, pertanyaan boleh nggak nih terakhir buat Nawila, buat Tidak Luisa? terakhir dong. Oh, jangan terakhir. Ntar aku tanya lagi, tapi aku pengen tahu kalau menurut Luisa, dunia Nawila itu kayak apa? Dunia Nawila itu seperti keseharian anak kecil yang dari awal ke pasar, Mic-nya yang di depan mulut. ke pasar, Orange Crush, dia macam teman-temannya, dibacain buku dan tidur seperti. Jadi aku itu kayak bukan syuting, kayak beneran di rumah. Main begitu ya, di rumah kayak begitu ya? Tapi bedanya ini era 60-an. Pinternya. Aku kayak nggak syuting, cuma bedanya era 60-an. Terima kasih, cantikku, pintarku. Sekarang aku mau tanya ke teman-teman kamu, konco-koncomu boleh ya? Ya udah boleh. Boleh. Jadi kita panggilkan But dulu. Bud. Oke, Bud. Ini kan Bud, Dul sama Farida. Ya jadi Ini veteran aktor. Banyak filmnya sebenarnya ya kan? Jadi ini pengalaman acting yang sudah kesekian kalinya. Boleh nggak diceritain mungkin dari Bud dulu ya? Apa sih yang paling seru dari meranin karakter kamu di film ini, Bud? yang seru tuh apa ya? Nggak ada ya? But Nggak ada yang Fun seru ya? sama Dul sih. Serunya bisa bermain sama-sama, terus bisa ingusan. Pokoknya dia paling suka main sama Dul, katanya bestinya. Enggak kok, semuanya aku suka. Aku aja pengen duduk tapi katanya iya aku pengen duduk sama But. Oke, lanjut. Sekarang ke Dul. Kalau jadi Dul, karakter yang paling seru pengalaman ini apa waktu syuting, Dul? Kalau buat kamu? Yang paling seru waktu itu apa? Scene bersama teman-teman. Oh, karena Itu sambil seru. main ya? Iya. Jadi scene bersama teman-teman. Teman-teman. Sebenarnya lebih seru mainnya apa lebih seru syutingnya sih, Dul? Dua-duanya. Oh, pinter. Karena syuting main kita gitu ya. Ya. Oke. Kalau Farida gimana? Kalau Freya? Apa yang paling seru ketika kamu jadi Freya di film ini? Kebalik. Jadi Farida. Duh, Cimin nih. Jadi itu waktu waktu break gitu kita tuh suka. Deketan sayang mic-nya cintaku. Jadi pas kan kita pernah tuh sebelum syuting kan kita reading. Setelah reading itu kayak kita ketemu ayam gitu. Ayam yang beneran ya? Nah terus ayamnya itu kayak warna-warni gitu. Oh, jadi itu yang paling seru. Sama yang waktu kalau break itu kita suka main-main gitu. Betul banget, Jadi karena pengalaman paling menyenangkan saat syuting adalah break. break. Karena kita bisa main bertiga gitu. Berempat. Jadi yang paling aku senangi main game. Pokoknya main game tapi aku gak boleh spill mabar. Karena mabar. Main bareng. Makan apa? Roblox. Ini Preston dengan built-in paling banyak. Luar biasa dari Naruto. Nanti buat Roblox Nawila ya. Oh, Roblox Nawila. Jangan lupa playgroundnya yang seru. Nah, tadi Gang Kerembangan itu kan ada playground benar-benar itu kayak ada bola-bola gitu. Luas banget kan? Jadi inisiatif dari Tante Anggia bahwa waiting room talentnya tuh disulap jadi playground. Keren banget. Udah pada lihat belum sih teman-teman media? Aku aja pas datang, ada playground beneran kayak di Nggak mau Plaza syuting kan tuh? Indonesia. Kan? Gila, impresif banget. Ada kolam bola, ada perosotan, semuanya Itu- pakai karpet bersih. Pokoknya kita ada tenda-tendaan gitu. Iya, jadi kita tuh kayak pengen semuanya masuk. Iya, itu tendanya tuh tingkahnya patah. Karena banyak banget orangnya. Oke, baik. Tapi Wila bener kagum apa? Wila, kagum nggak apa? Kagum bang. Oh. Wah, ternyata seru orangnya. Ternyata seru orangnya.
Emang tadinya ekspektasinya Pak seperti apa sih, Nak? Tahu gini sih preskonnya nggak usah briefing coy. Iya. Duduk aja udah. Iya. Kasih mic udah ngobrol. Baik, ini buang aja ya. Gimana Pak? Iya, jadi saya membangun karakter Pak ini sebagai sosok yang family man ya, seorang ayah yang sayang banget sama keluarganya, tapi karena kebutuhan pekerjaan, akhirnya memang waktu yang disisihkan untuk bersama keluarga tuh dikit, karena terpaut jarak, hanya bisa berkomunikasi lewat surat. Tapi ya walaupun kerja, semua hatinya, semua pikirannya selalu ke rumah gitu. Jadi Pak ini sendiri sebagai apa ya? Sebagai kepala rumah tangga, sebagai selalu sebagai jangkar dan yang selalu mengikat di keluarga ini. Jadi kepala keluarga tetap harus membuat keputusan, tapi sebagai pelengkap semua keluarga juga bersama Mah dan Will. Baik, Pak, tapi memang berwibawa loh. Pak menjawabnya yang paling tenang loh dari tadi loh. Ya kan? Kayak pengen dipuk-puk ya sama Pak ya. Gitu, Mak. Makasih, Pak. Sama-sama. Sekarang kita mau tanya ke Irma Rihi yang jadi Ma. Irma, setelah mencuri perhatian di film kamu yang sebelumnya, sekarang kamu kembali ke layar lebar dengan warna yang lebih meriah. Bagaimana sosok Mak di film ini? Apakah seperti mama-mama pada umumnya atau ada yang spesial dan berbeda sebagai Mak? Sangat tidak ada bedanya ya, seperti mama-mama pada umumnya pastinya, dan karakter Mak ini adalah suatu bentuk anak-anak bisa diam. Ayo Mak, ayo nurut sama Mak. Mainkan Mak, mainkan Mak. Diam ya, Mak ngomong dulu ya, Wila. Oke, bisa? Oke, mari kita lanjutkan. Oke, karakter Mak ini sama seperti mama-mama pada umumnya. Yang mungkin agak beda, Mama NTT itu dengan karakter yang dibilang galak, padahal itu tegas. Dan Mak ini walaupun galak, dipandang galak, dia adalah mama yang penuh kasih sayang dan memberikan perlindungan yang sangat, kalau bisa dibilang overprotective ya, kepada anaknya. Dan di film ini penonton akan melihat bahwa teguran-teguran Mak itu adalah bentuk kasih sayang dan perlindungan agar Wila tetap aman. Dan Wila jangan lihat Mak gitu. jadi gak kayak Adul, kakinya buntu. Gak boleh gitu. Ya. Dan bermain bersama Wila itu suatu keajaiban menurut aku, karena main bersama anak. Bud. Ya seperti itulah ya Pak. Saya di rumah juga begini ya Pak, Bu. Iya. Nama yang galak itu bukan cuma mama-mama NTT. Semua mama-mama di sini juga galak, bukan? Iya, seperti itu. Jadi karakternya lebih ke tegas, disiplin, dan punya aturan bahwa Wila selalu dalam posisi aman bagi Mak dan dan Pak juga sih. Jadi Nyonya Chang ini si Tante Bule satu yang merupakan kenalan teman keluarga dari Mak dan Pak. Sudah lama tidak ketemu Nawila, dan ketika jumpa Nawila, dia lihat ini anak luar biasa cerdasnya. Sampai betul-betul amazed gitu, kok bisa sih anak kecil seperti ini? Dan ternyata Nawila itu tidak sekolah gitu. Nah, jadi ya dia yang mengencourage gitu untuk ayo dong, coba deh, selain belajar, memang sih bisa belajar sama Mak di rumah, tapi pendidikan yang formalnya juga penting, dan bermain dengan teman-teman selain si sahabat yang berempat ini juga penting. Itu yang pengen disampaikan sama si Tante Bule. Apresiasi tertinggi, bener-bener angkat topi buat tim produksi, dari produser, dari sutradara. Ini apa ya, yang bisa membangun suasana syuting
yang terutama buat anak-anak, bikin Yes. mereka begitu merasa nyaman, merasa aman, happy syutingnya itu luar biasa sekali gitu. Amazing. Terima kasih Betul-betul sudah luar mewakili biasa. aku Nyonya Chang. That's exactly how I feel Iya, too. iya. Selama proses syuting benar-benar luar biasa ya Luar pengalaman biasa. ini ya buat kita yang dewasa-dewasa ya. Aku tuh kadang-kadang kalau ditanya kayak gitu suka takut janji berlebihan. Tapi ngelihat apa yang kami berhasil kolaborasikan bersama-sama dari aktor, dari produser, dari semua cast dan kru, aku bisa bilang Nawila akan jadi perayaan keluarga terbesar di Lebaran 2026. Dan aku harap semuanya bisa datang, mau yang anak-anak, orang tua, mau single, milenial, Gen Z, beta apa aku udah semuanya pokoknya datang gitu dan rasakan kembali satu lensa kehidupan yang pernah kita hidupi tapi sekarang mungkin bisa jadi udah pudar. Kita lap lagi itu lensa, yaitu lensa jadi anak-anak. Nah, salah satunya aku gak boleh TikTok sama ninja. Tapi aku di sekolah ninja. Tapi ninjanya cuma 1 kali. Ninjanya cuma bergelantungan. Udah itu aja. Oh, itu TikTok, gimnastik. Sama itu pengen banget punya kucing tapi nggak boleh soalnya takut alergi akunya. Oke, banyak ya. Udah. Takut matong. Weh, aku mati kucingnya. Oke, next. Bud, apa Bud? Yang kamu ingin lakukan tapi belum boleh kayak orang dewasa itu. Giliran Bud saya. Boleh nggak? Sama Giliran. lock-on sama VR. Oke, Bud. PS5. Silakan. Coba Sony, Kensler, Naruto kontak kita ya. PS5 ya. Oke, Dul. Kalau aku pengen punya bebek tapi takutnya ntar dibelek lagi. Soalnya dia katanya punya bebek terus dimasak bebeknya biar dimakan. Oh, jadi Dul pernah punya bebek? Ya, bebeknya segininya dia. Udah gede tapi udah dipotong. jadi sekaki. Segini. Oke, baik Dul. Nanti kita beli lagi bebek untuk hadiah ulang tahun Cimin kirim. Oke. Ya. Kayak gini. Ya. Dia segini terus habis itu dia katanya kalau ngikutin dia Kayak bebek, oke, gitu jalanan bebek. Kalau Farida sayang, Freya apa? Aku tuh dulu punya hewan banyak banget kan. Nah terus aku juga punya aku punya kura-kura kamu. Itu kan semuanya mati. Abis itu kalkunnya itu udah gede. Kalkun? Iya. Apa itu kalkun? Ayam besar, terus cuma dikasih ke orang. Nah jadi aku nggak punya apa-apa lagi, yang berjalan cuma kucing. Habis itu aku tuh pengen beli hewan lagi tapi nggak boleh. Oh, semua hewan inginnya gemes. Boleh nggak kamu beli satu kebun binatang aja, jadi infinity company. Waduh. Jadi kalau kamu beli itu kamu yang punya kebun binatangnya, jadi setiap hari kamu bisa main sama binatang ya. Iya kan? Good idea. Dia bisa buat di rumah. Yuk, step by step, Ayo. Nyonya Chang, apa sih yang Nyonya Chang masih mau kerjain pas masih kecil tapi gak bisa lagi? Pinter loh dia. Dulu waktu kecil Nyonya Chang seneng banget main hujan-hujanan. Kalau hujan tuh bener-bener rasanya kayak bisa nari-nari gitu di bawah hujan. Terus habis itu paling suka nggak kalau banjir berenang? Nggak sampai berenang, tapi kebetulan Nyonya Chang dulu waktu sekolah SMA-nya itu emang selalu banjir. Jadi biasa main banjir. Kalau sekarang Nyonya Chang nggak berani main hujan-hujanan karena takut masuk angin. Ya, sudah tua. Ya, tanya. Tapi kan bisa minum kolak angin. Itu tadi di trailer sponsornya cuma satu loh. Cuma satu di belakang. MC ini peraturannya. MC tidak boleh teriak-teriak di mic. MC harus berwibawa. Ayo lanjut Novi apa sih yang Novi kayak bisa tapi ya udah nggak bisa lagi. Nggak bisa. Bisa nonton TV seharian di rumah. Sekarang bisa kalau weekend.
Oke. Thank you Tante Novi. Mama Tante Anggia, coba tanya. Auntie Anggia, apa yang Auntie Anggia paling suka pas kecil tapi ya sekarang aku sadar aku udah besar. Aduh, aku tuh sebenarnya yang aku kangen, aku sadar dulu tuh aku kayaknya salah gitu ya. Tidur siang. Ih sama. Aku kangen banget tidur siang, soalnya dulu waktu disuruh tidur siang sama bunda, aku suka ngelawan kayak ngapain sih tidur siang. Tapi ternyata tidur siang jadi paling penting. Makanya tim Nawila wajib tidur siang sebelum syuting. Aku aja juga gitu nggak mau tidur siang. Makanya aku waktu tahu kamu bisa tidur siang kayak Hebat. Terima kasih. Aku nggak mau tidur siang, soalnya bisa main sama teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih Auntie Anggia. Oke. Sekarang Mak, nggak boleh teriak. Nggak boleh teriak, saya nggak boleh teriak. Pelan-pelan. Nah, sekarang Mak tanya coba. Apa yang Mak paling suka pas kecil tapi kayak Mak udah besar? Ada dua sih. Sabar ya Pak, jangan yakin dulu ya Pak. liatin doang. Ada ya. Udah, Ma jawab. Di kelas kalau temen aku salah kan kalau disabar ibu. Oke. Sekarang mau jawab ya. Ma jawab dulu. Diem dulu. Nah, boleh. Oke. Ada dua. Yang pertama tadi sama tidur siang itu paling dikangenin. Terus yang kedua agak bolang sih makmu ini. Suka panjat pohon, metik buah terus makan di atas pohon. Wow. Judi itu apa sih Mak? Soalnya Mak pernah. Tidak pernah terjadi, yang barusan tidak pernah terjadi ya teman-teman. Polos banget. Main game yang dilarang gitu. Iya. Nggak boleh tidak baik. Sekarang Mas. Tidak baik. Karena pas kecil tapi males terus pas gede aku nggak jadi anak kecil lagi. Dulu Pak itu suka jajan kalau pulang sekolah, jajan es bubur sumsum. Nambah lagi. Hah? Es bubur sumsum. Es bubur sumsum. Jajanan manis-manis gitu, es buah, es apa? Boba tapi di zamannya Pak. Ya kan? Benar. Iya. Kalau sekarang kamu bilangnya boba, kita mah dulu bubur Biji salak. sumsum, biji salak. Itu kearifan lokal. Apa sih? Aduh ini nih, tahu nggak? Dia lihat siku aku ditarik-tarik kalau lagi syuting. Ini kalau orang tua kulitnya begini ya. Ditarik-tarik, dipejet-pejet. Ini kerjaannya si Nawila. Ini MC selesai dulu. Udah belum? Oh iya, udah belum Pak. Oke. Makasih Pak. Sekarang aku mau tanya nih ke semuanya. Bu Reda, apa yang Bu Reda rindu lakukan sebagai anak kecil tapi sekarang udah gak bisa lagi Bu Reda? Ada dua. Yang Jadi Nawila main sama Dul Farida Bud. Iya, itu satu. Terutama main layangan sama sama Dul, karena pasti menang kalau sama Dul. Terus yang kedua suka duduk di atap ngeliatin orang di bawah. Kalau sekarang naik di atap jebol. Dulu suka gitu, kalau dimarahin Pak, dimarahin Mak gitu, terus aku naik ke atap. Enak ya? Terima kasih Bu Reda. Om Rian. Enggak dong, itu masih anak kecil Om Rian. Enggak dong, itu masih anak kecil. Masih anak kecil. Apa Om? Pertanyaan apa ulang coba? Om Rian pas kecil suka apa? Suka dimarahin mamanya. Diganti loh. Pertanyaannya yang bener dong. Ganti bener. pertanyaan. Gimana dialog kamu gimana? Rian apa yang paling suka pas masih kecil? Tapi sekarang udah Tapi sekarang udah gak bisa. tidak melakukannya lagi. Ini siapa? Tante Bella kok main? Oke, Om Rian jawab dulu. Oke. Mau dijawab nggak nih? Mau MC dijawab nggak? fokus. Mau dijawab ya? Kerjaan belum selesai, katanya mau MC. Yang waktu kecil aku sangat suka, tapi pas udah dewasa nggak boleh lagi. Itu tidur malam di kamar orang tuaku. Oh, oke.
Karena kalau sekarang udah umur segini tiba-tiba pengen tidur sama orang tua, pasti dia nanya, kenapa pernikahanmu? Iya. Dia nanya gitu. You guys okay? Ini kan nggak mungkin ya gitu. Lucu. Itu aja sih. Iya, Dan oke. dia tidak dengar ya udah. Oke. Terima kasih Terima Lisa. kasih,